Viral Agus Buntung disebut menikah dari balik jeruji besi, hanya diwakilkan keris. Iwayan Agus Wartama alias Iwas atau Agus Buntung kembali bikin heboh jagat maya setelah kabar pernikahannya dengan seorang wanita beredar. Kabar pernikahan Agus Buntung tersebut ramai diperbincangkan lantaran saat ini pria disabilitas tersebut berada di balik jeruji besi. Namun demikian, prosesi pernikahan Agus Buntung tetap dilaksanakan meski ia tak hadir dan hanya diwakilan keris. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung, terdakwa pelecehan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, dikabarkan telah menikah. Kabar tersebut mencuat setelah beredarnya proses adat pernikahan Agus Buntung dengan seorang wanita bernama Niluh Nopianti di media sosial. Proses pernikahan tersebut tetap digelar meski tanpa kehadiran Agus sebagai mempelai pria. Mengingat, saat ini Agus ditahan di Lapas Kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat terkait kasus dugaan pelecehan seksual. Dari video yang beredar diunggah akun TikTok Novianti, terlihat Ibunda Agus, Ni Gusti Ayu Ari Padi mengenakan kebaya Bali dengan bawahan bercorak batik berwarna pink mengikuti acara pernikahan. Sementara itu, seorang wanita diduga istri Agus Buntung berpakaian baju kebaya putih dan kain bercorak hijau. Meski tanpa dihadiri Agus, namun kehadirannya diwakilkan dengan keris yang dibungkus kain putih sebagai pengganti mempelai pria. Disebutkan prosesi pernikahan ini dikenal sebagai Widiwidana, sebuah upacara penyatuan dua keluarga yang diakui oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia, PHDI. Sebelumnya, netizen membongkar sosok wanita yang dikabarkan merupakan pasangan Agus. Belakangan memang beredar video di medsos, ada seorang wanita yang kerap berpose mesra dengan Agus Buntung. Seorang netizen mengaku sebagai tetangga pacar Agus. Ia mengatakan kalau wanita itu tinggal di Bali. Keduanya berkenalan melalui media sosial Facebook. Iwayan Agus Wartama alias Iwas atau Agung Buntung juga disebut-sebut telah memiliki istri. Hal itu diakuinya langsung di hadapan para korbannya. Soal istrinya tersebut, hal itu disampaikan Agus Buntung saat pertama kali bertemu dengan korban di Taman Udayana, Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Berbagai tipu daya itu disampaikan oleh Agus Buntung agar korban percaya bahwa ia tidak akan macam-macam. Jaksa Penuntut Umum Dina Kurniawati mengatakan, pada sidang hari ini agendanya pembacaan dakwaan, namun penasihat Agus tidak mengajukan eksepsi kepada majelis hakim sehingga sidang dilanjutkan dengan pembuktian. Pemeriksaan saksi minggu depan, Kamis, 23 Januari 2025, hari ini pembacaan dakwaan saja, kata Dina, Kamis, 16 Januari 2025. Penasihat hukum Agus, Ainuddin mengatakan alasan pihaknya menolak untuk melakukan eksepsi lantaran apa yang didakwakan di dalam persidangan, menurut terdakwa tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Sehingga kita arahkan untuk langsung ke pembuktian, itu pertimbangannya, kata Ainuddin.